Profesor Dr. Mahar Marjono dan keluarga almarhum Dr. Suharto Herjan SPKJ MDA yang kami hormati perwakilan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan dan Rumah Sakit Kanker Darmais serta segenap tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya nikmat dan karunia sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam menghadiri acara tabur bunga bagi pahlawan pejuang kesehatan Indonesia. Perkenankan saya Linda Carolina selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara tabur bunga pahlawan pejuang kesehatan Indonesia. Yang pertama, sambutan Direktur Utama Rumah Sakit Otak Dr. Andes M. Hatta Bukit Tinggi, Bapak Dr. Yusirwan SPBAK Mars. Pembacaan biografi para pahlawan, sambutan keluarga almarhum Dr. Suharto Herjan SPKJ MBA yang diwakili oleh Ibu Miranti Tresnani Timur. Sambutan keluarga almarhum Profesor Dr. Mahar Marjono yang diwakili oleh Ibu Insinyur Ira Indrayati MSC. Sambutan keluarga almarhum Dr. H.C. Dr. M. Muhammad Hatta yang diwakili oleh Profesor Dr. Mutia Farida Hatta. Mengheningkan cipta dan pembacaan doa, foto bersama dan tabur bunga ke makam para pahlawan. Untuk acara selanjutnya, kami persilahkan Direktur Utama Rumah Sakit Otak Dr. Andes M. Hatta Bukit Tinggi, Bapak Dr. Yusirwan SPBAK Mars menyampaikan kata sambutannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat, kita banggakan semua keluarga besar dari almarhum Dr. Kasih Advokat, yaitu Profesor Dr. Mutia Farida Hatta, Ibu Dr. Anda, Rumah Sakit Persahabatan Provinsi Agus, Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa seorang bekerja, Dewan Direksi Rumah Sakit Otak Dr. Dewan Direksi Rumah Sakit Swasta Edan dan Dewan Direksi Rumah Sakit Prof. Dr. Marjono beserta seluruh perwakilan dari lima rumah sakit ini. Syukur karena kita panjat kepada Allah SWT yang mana pagi hari ini kita mendapat disiplin dan meningkat sehat untuk dapat bersama hadir dalam ziarah kubur dan tabur bunga Pahlawan Nasional dan Pahlawan Kesehatan di kampus ini. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin diberkahi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023, di mana salah satu rangkaian acaranya adalah upacara tabur bunga di makam para pahlawan nasional dan pahlawan kesehatan yang berjasa di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan perjuangan bidang kesehatan. Sebagaimana kita ketahui, almarhum Dr. Hasil
wakil 54 dipanggil Prof. Ismail Al-Nada, Prof. Syam, dan Prof. Ilyas dipanggil ke Bukit Tinggi. Saya mau di Bukit Tinggi ini harus ada pendidikan dokter. Apa yang kalian butuhkan, kasih tahu saya. Kerja keras, semua tim tadi sampai tahun 7 September didirikan keluarga sekarang. SK justru tidak hanya Menteri Pendidikan, tapi SK yang ditandatangani oleh Wakil Presiden. Itu satu-satunya SK yang Wakil Presiden yang menandatangani. Dan tanggal 23 Desember 1945 itu berdiri Fakultas Kedokteran. Anehnya, Fakultas Kedokteran ini justru lebih tua dari Universitas Andalas tempat bernaungnya. Universitas Andalas baru 11 September 1956 baru terjadi. Jadi sejak tahun 55 itu sudah ribuan dokter yang ditamatkan dalam dari Fakultas Kedokteran, sekaligus juga psikolog, sekaligus juga perawat, sehingga jasa almarhum khusus untuk pengembangan layanan kesehatan di Sumatera pada saat itu dan diikuti oleh Sudan Palembang. Jadi betul-betul beliau itu di dalam mengembangkan layanan kesehatan orang pertama yang betul-betul secara institusional berjuang mendirikan Fakultas Kedokteran. Terima kasih sekali lagi Bu, kami alumni dari Andalas itu setiap Dies Natalis selalu diceritakan. Mungkin satu tahun depannya nggak salah nanti mungkin Ibu berdua akan secara khusus kami akan undang nanti untuk menceritakan dengan cerita bagaimana mulai dari Obata Jungkang, dia proses kelahiran beliau selalu diceritakan sepanjang tahun itu di bukan hanya di Dies Natalis kedokteran saja, tapi di Dies Natalis Universitas Andalas, karena Fakultas Ekonomi beliau juga menggagas di Payakumbuh. Jadi Universitas Andalas itu 3 fakultas, pertanian, ekonomi, dan Fakultas Kedokteran. Beliau lah yang menggagas dan sekaligus beliau juga yang membantu menegakkan mendirikan fakultas tersebut. Sekali lagi kami atas nama Rumah Sakit Kota Muhammad Hatta, Dr. Hasyim Muhammad Hatta, menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada beliau almarhum, sekarang ini tentu diwakili oleh Ibu Ketua. Banyak maaf, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Yusirwan SPB SPBAK Mars atas sambutannya. Sebelum sambutan dari perwakilan keluarga, kami akan menyampaikan profil para pahlawan, yaitu almarhum Bapak Dr. Soeharto Herjan SPKJ MBA, almarhum Profesor Dr. Mahar Marjono Jagat, dan almarhum Bapak Dr. H.C. Dr. Andes H. Muhammad Hatta. Yang pertama adalah profil Dr. Soeharto Herjan SPKJ MBA. Kelahiran di Surabaya 22 Juni 1925, meninggal di Jakarta 2 April tahun 2000. Memiliki 3 anak yang bernama Miranti Tresnani Timur BT Soeharto Herjan, Aditya Tresna Prana bin Soeharto Herjan, dan Satria Budi Tresna Dharma bin Soeharto Herjan. Pasangannya adalah almarhumah Dr. Anda Sri Murtini Nur Astuti binti Sumaharjono Nur Sudomo dengan pendidikan Ika Daigaku di Jakarta tahun 1957 dan kebangsaan Indonesia. Soeharto Herjan adalah dokter ahli jiwa dan terakhir adalah rektor kepala di Fakultas Universitas Indonesia. Bidang perhatian khususnya adalah kesehatan jiwa masyarakat, masalah remaja, dan penyalahgunaan zat.
tugas utamanya di Fakultas Kedokteran UI, Soeharto Herjan juga menjadi konsultan Dinas Kesehatan DKI, perangkap anggota Badan Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat DKI Jakarta, sedangkan dalam waktu luang, ia mengetuai Yayasan Kesehatan Jiwa Santikara yang berkecimpung terutama dalam pendidikan masyarakat. Profil yang kedua adalah Profesor Dr. Mahar Marjono, tanggal lahir di Semarang, Jawa Tengah 8 Januari 1923, wafat di Jakarta 19 September 2002. Pendidikannya adalah spesialisasi neurologi Universitas California, San Francisco tahun 1955. Pendidikan militer peta, dosen dan guru besar FKUI pada tahun 1955 sampai 1993. Karirnya adalah ketua tim dokter ahli kepresidenan RI era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto tahun 1966 sampai 1976. Rektor Universitas Indonesia tahun 1973 sampai 1982, Ketua Umum PBID 1982 sampai 1985. Profesor Dr. Mahar Marjono adalah guru besar pertama neurologi di Universitas Indonesia dan sempat menjadi rektor di tempat yang sama. Sampai akhir hidupnya, Profesor Dr. Mahar Marjono masih berkeinginan ingin berdiri rumah sakit khusus otak dan persyarafan untuk melengkapi rumah sakit khusus yang lebih dulu ada. Saat dirawat di rumah sakit, Dr. Nizar Yamani, SPSK, membesuknya dan Profesor Dr. Mahar Marjono sempat menitip pesan betapa pentingnya pendirian rumah sakit khusus otak dan persyarafan. Profil yang ketiga adalah Dr. H.C. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta, dengan nama asli Muhammad Attar, lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Meninggal di Jakarta 14 Maret 1980 di usia 77 tahun. Jabatannya adalah Wakil Presiden Indonesia pertama, Perdana Menteri Indonesia, Menteri Pertahanan Indonesia, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ketua Umum Palang Merah Indonesia pertama. Pasangannya adalah Rahmi Rahim, dan anak-anaknya adalah Mutia Hatta, Gemala Hatta, dan Halida Hatta. Dr. H.C. Dr. Andes H. Muhammad Hatta adalah seorang tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, negarawan dan ekonomi Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno adalah proklamator kemerdekaan, memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan penjajahan Belanda, sekaligus memproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta, Hatta II, dan RIS. Pada 1956, ia mundur dari jabatan Wakil Presiden. Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan Maklumat 10 yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Di bidang ekonomi, pemikiran, dan sumbangsihnya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Hatta meninggal pada 1980 dan jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai salah seorang pahlawan proklamator kemerdekaan pada tanggal 23 Oktober 1986 melalui Kepres nomor 081 TK 1986. Namanya bersanding dengan Soekarno sebagai Dwi Tunggal dan disematkan pada Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Di Belanda, namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuidorpolder, Haarlem. Selanjutnya kami persilahkan perwakilan keluarga almarhum Dr. Soeharto Herjan SPKI MBA
yang diwakili oleh Ibu Miranti Tresnaning Timur untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai putri tertua dari dan putri satu-satunya dari saya Dr. Harto Herjan mengucapkan terima kasih atas apresiasi kepada pemerintah untuk memberi nama rumah sakit jiwa Surabaya sebagai rumah sakit jiwa tertua dulu dengan nama ayah saya Dr. Harto Herjan. Memang semasa hidupnya dia berkecimpung di bidang kesehatan jiwa, dan menurut saya Papa itu laki-laki paling baik yang saya pernah kenal, baik banget. Dan gimana ya, saya bingung, saya cuma bilang sekali lagi terima kasih sudah memberi nama rumah sakit itu dengan nama ayah saya. Semoga ayah saya juga sudah tenang di sana, sudah bahagia juga bertemu dengan saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Selanjutnya kami persilahkan perwakilan keluarga almarhum Profesor Dr. Mahar Marjono yang diwakili oleh Ibu Insinyur Ira Indrayati MSc untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bagi kita semua. Yang terhormat para direksi Rumah Sakit PON Jakarta, juga para direksi Rumah Sakit Dr. Harto Herjan, dan juga para direksi Rumah Sakit Otak Dr. Andes Muhammad kita Bukit Tinggi, dan juga para direksi dari perwakilan rumah sakit yang lain, dan juga perwakilan keluarga dari keluarga almarhum Bung Hatta, dan juga yang terhormat perwakilan keluarga dari Dr. Suharto Herjan, dan juga para undangan-undangan yang hadir di sini pada siang hari ini. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah diberikan kesempatan untuk kita bertemu pada hari ini dalam upacara tabur bunga. Pertama-tama saya sebagai perwakilan dari saya Ira, putri kedua, jadi kami hanya bertiga. Kami ini keluarga kecil gitu ya. Jadi kakak saya sudah tidak ada gitu. Jadi perwakilan yang hadir hari ini hanya bisa diwakilkan oleh saya. Kebetulan sebagian besar dari keluarga kami itu tidak berdomisili di Jakarta. Saya pun sebenarnya saat ini posisinya domisilinya di Beijing. Kebetulan saya lagi ada di Indonesia. Jadi mohon maaf apabila yang hadir hanya saya. Nah, namun demikian kami ingin sampaikan betapa besar kebahagiaan yang meliputi kami, bahwa pada saat ini kami merasa memperoleh kehormatan yang tiada ternilai atas diadakannya upacara tabur bunga di makam almarhum tercinta orang tua kami. Ini merupakan suatu kehormatan bagi keluarga besar kami atas kesediaan Bapak Ibu di hari yang cukup terik ini untuk menyempatkan diri untuk datang ke makam almarhum ayahanda yang tercinta. Untuk itu kami ucapkan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam. Tiada lain harapan kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala amalan Bapak Ibu dan semoga selalu kita dilimpahi karunia rahmat-Nya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama untuk para yang menyempatkan mengadakan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.
Selanjutnya kami persilahkan perwakilan keluarga almarhum Dr. Dr. Andes H. Muhammad Hatta yang diwakili oleh Profesor Dr. Mutia Farida Hatta untuk memberikan kata sambutan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tokoh-tokoh dari jajaran direksi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Profesor Dr. Marjono, jajaran Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan, dan jajaran direksi Rumah Sakit Otak Dr. Andes Muhammad Hatta. Juga para tokoh yang tadi juga sudah disebut hadir di sini dari persahabatan ya, Rumah Sakit Persahabatan dekat rumah saya Pak, dan suami saya dirawat di sana juga. Belum lama saya juga periksa di situ. Jadi karena sudah merasa dekat. Dan juga Rumah Sakit Kanker Darmais ya, yang saya sangat hargai karena penderita kanker membutuhkan perawatan di Rumah Sakit Darmais yang Ibu Tin Soeharto sudah rintis waktu itu, dan segenap tamu dan hadirin sekalian yang saya muliakan, dan tentu tidak dilupakan keluarga dari Bapak Mahar Marjono dan Dr. Suharto Herjan, Profesor Dr. Suharto Herjan maupun Profesor Dr. Mahar Marjono. Ya, sebelum saya menyampaikan sambutan saya mau menyampaikan dulu bahwa ya agak mengharukan juga ya rumah sakit. Saya mengenal pribadi Profesor Dr. Suharto, saya lupa saya umur berapa, tapi ya belasan tahun begitu kira-kira. Beliau memang seorang ahli jiwa ya, ahli jiwa, tapi di samping itu tentu ada hal, artinya begini, setiap orang pasien berada di rumah sakit itu tentu dengan macam-macam penyakitnya ya. Tetapi ada banyak persamaan, misalnya orang yang tadinya itu gagah perkasa, kemana-mana sendiri, kalau sekarang sudah ada kereta dorong itu ya, atau kopernya pakai roda, dulu ditenteng sendiri, tiba-tiba tidak bisa jalan, tiba-tiba ototnya lemah, dan itu dia merasakan walaupun bukan sakit jiwa, tapi dia mengalami panic attack. Kok saya sekarang tidak bisa apa-apa? Nah, disinilah Profesor Dr. Suharto Herjan bicara dengan beliau. Kebetulan saya diajak oleh tante saya. Waktu itu paman itu sakit, lalu tante yang menceritakan bagaimana suaminya
merasa kecewa. Dan disinilah Dr. Suharto Hirjan itu juga melihat, memberi nasihat. Saya masih kecil tapi saya kuping, tapi mengerti juga. Setelah saya dewasa, saya jadi antropolog, saya spesialis antropologi medis. Saya belajar juga antropologi psikiatri. Lalu saya, karena saya diajak tante itu, dan di sini saya melihat kesimpulannya orang yang yang merasa tidak bisa menerima kondisinya yang tadi gagah perkasa tiba-tiba selalu harus ditolong, apalagi sekarang ada kursi roda, itu pakai tongkat, itu merasa marah gitu. Nah ini kalau yang perempuan mungkin ibu-ibu yang tadinya aktif tiba-tiba tidak bisa ikut lagi apa dapat wanita atau apa di rumah atau pakai kursi dorong, ya itu sama juga. Anak-anak muda yang cantik tiba-tiba tidak cantik lagi karena dioperasi atau apa. Pemuda-pemuda sama halnya. Jadi inilah peranan dari Profesor Dr. Suharto Hirjan, selalu terngiang-ngiang kembali ke saya, dan wajahnya saya ingat kembali ya. Nah itu Ibu, jadi Ibu Miranti ya, saya baru ketemu Ibu sekarang, tapi saya selalu ingat Profesor Suharto Hirjan. Dalam konteks saya memahami kenapa penyakit itu bukan hanya masalah pengobatan fisik tapi juga pengobatan mental. Ya, di situ pentingnya. Kemudian kalau Prof Mahar Marjono Girirat, dari bilang masih kecil ya, kita jarak umurnya jauh. Tetapi Prof Mahar itu pertama, beliau adalah dokter ayah saya. Kemala itu juga fakultas kedokteran didorong oleh Pak Mahar ikut ke Swedia ketika ayah dirawat di Swedia. Adik saya masih kecil. Kamu umur berapa sih waktu itu? 11 tahun. Nah jadi bersama dengan ibu menemani ayah, juga Prof Mahar sebagai dokter kepresidenan yang ditunjuk Bung Karno untuk mendampingi, dan sejak itu bersahabat dengan kami. Secara khusus waktu Prof Mahar menjadi rektor, suami saya menjadi wakil rektor, waktu itu namanya pembantu rektor 3 mahasiswa. Waktu itu ada Malari, siapa tuh tokohnya Hariman Siregar itu sampai waktu itu Prof Mahar dengan suami saya sebagai direktur kemahasiswaan datang ke asrama Pegangsaan Timur, dan kita Ibu Mahar bersama saya berpikir, aduh ini suami saya dikebukin apa ya oleh mahasiswa, karena begitu gentingnya. Tapi beliau Prof Mahar juga waktu di IES mengatakan tidak boleh nihil kekanak-kanakan mahasiswa. Jadi beliau itu rektor yang hebat sekali, dan suami saya bangga bekerja bersama beliau. Dan Prof Mahar tentu dengan rumah sakit otak memang sangat penting, alhamdulillah itu tercapai. Dan oleh karena itu juga setiap lebaran selama beberapa tahun saya selalu hadir ke rumah beliau setiap kali sowan lebaran, hari pertama lebaran. Jadi kedekatan ini juga terus bersama Ibu Mahar. Sayangnya kami berjauhan, tidak bisa bertemu ketika Ibu Mahar wafat. Saya tidak bisa hadir waktu itu, tapi kedekatan keduanya, maka saya tadi agak terharu ingat kembali masa lalu yang dekat dengan beliau berdua, dan jasa-jasanya yang sangat terkenang. Kemudian mengenai Bung Hatta sendiri, Bung Hatta itu mengatakan bahwa ya tadi saya baru dengar Pak Dr. Dursiwan bahwa beliau mengatakan harus ada pendidikan dokter di sini. Memang selalu bukan
tentu Bung Hatta selalu berpikir bahwa orang Minang harus ada orang pandai, jadi harus tidak hanya berdagang, tetapi juga ilmuwan, antara lain kedokteran. Karena apa? Karena penyakit orang Minang juga kebanyakan penyakit karena makanan dan juga karena pernikahan dekat gitu. Nah ini di masa depan memerlukan perhatian. Dan tapi Bung Hatta juga mengatakan perguruan tinggi jangan hanya di Jawa. Karena itu Bung Hatta juga membuat ada sewaktu masih wakil presiden, tapi sesudah yang Bapak ceritakan tadi, di pertama selain di Bukit Tinggi itu sebelumnya ke Makassar, 3 hari kemudian ke Andalas, mendirikan Andalas. Jadi yang satu Universitas Hasanuddin, ya. Terus 3 hari kemudian Universitas Andalas. Cuma saya lupa tanggalnya berapa. Tahun 56, 13 apa? September, ya. Jadi 10 Septembernya di Hasanuddin. Jadi itu prinsipnya Bung Hatta, pendidikan harus tersebar di seluruh Indonesia. Dan juga Sumatera itu ada proyek Asahan itu juga Bung Hatta yang memesankan harus ada bendungan, tetapi lama baru terbentuk, dan setelah terbentuk diresmikan orang lupa bahwa Bung Hatta juga ikut yang inisiatornya sebetulnya ketika beliau masih jadi wakil presiden, dan mengatakan orang Indonesia harus pemuda Indonesia harus belajar teknik karena kita membutuhkan untuk pembangunan Indonesia termasuk bendungan-bendungan. Nah karena itu saya ketemu beberapa orang yang menceritakan saudaranya itu masuk ITB gara-gara dengar pesan Bung Hatta. Dan waktu itu saya dan Gembala masih kecil, masih umur 4 tahun mungkin, ikut dengan ayah ketika pidato itu disebutkan di kalau nggak salah di Samosir, kan dekat danau, ya. Nah saya kira itulah Bung Hatta yang selalu ingin bangsa Indonesia maju, dan semua dibangun oleh rakyat, dan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu. Dan karena itu beliau juga mengatakan saya tidak mau dimakamkan di Kalibata waktu itu ya, Taman Pahlawan. Saya ingin dikuburkan di pekuburan rakyat biasa yang nasibnya saya perjuangkan dalam sepanjang hidup saya, yaitu kemudian Pak Harto menempatkan beliau di sini. Waktu Tanah Kusir belum sepadat ini, jadi karena karet itu sudah penuh sehingga dibuat di sini, dan ini makam adalah desain dari Pak Harto sendiri. Jadi prinsip yang bentuknya seperti itu sekarang adalah desain. Dan waktu Ibu Hatta mengatakan ini terlalu sempit, saya di luar saja. Pak Harto mengatakan tidak boleh begitu. Keduanya harus bersama dan sudah disiapkan liangnya. Jadi ya waktu dibuat renovasi diperbesar atas memenuhi keinginan Pak Harto untuk meniadakan anggapan bahwa Ibu Hatta tidak mau ke dalam bersama karena sempit. Beliau bilang saya membiayai sendiri. Waktu itu Pak Harto sudah tidak jadi presiden lagi, dan beliau yang membiayai renovasi sehingga ini lebih luas daripada sebelumnya. Sebelumnya itu Ibu belum meninggal, tapi sekarang diperbesar supaya kita bisa masuk lebih luas lagi. Satu lagi tadi maklumat, bukan maklumat 10 ya, tapi maklumat X ini ceritanya waktu itu BP Kenip komplain katanya tidak mendapat kesempatan untuk membantu presiden secara baik, jadi minta difungsikan dengan baik.
juga kemudian ada maklumat Wakil Presiden untuk pembentukan partai-partai, tapi Bung Hatta bilang dengan syarat bahwa partai-partai itu harus berpikir tentang kesejahteraan rakyat. Jadi kalau sekarang tidak itu salah, bersalah kepada Bung Hatta. Ya, tapi yang maklumat X itu sebetulnya kenapa? Karena buku daftar urutan nomor surat ketinggalan. Ini kan kalau nggak salah di Malang, ketinggalan di ibu kota, sehingga nanti dikasih X oleh Seknek. Tapi akhirnya BPK itu senang sekali, sehingga orang tidak peduli lagi nomor berapa, tapi selalu disebut maklumat X, X-nya X kecil. Jadi artinya itu nomor yang harus diisi tapi tidak diisi, menjadi sesuatu khusus dalam administrasi Seknek. Jadi ini juga menarik untuk kita lihat sebagai sejarah. Nah itulah Bung Hatta selalu berpikir tentang masyarakat, tentang bagaimana menolong masyarakat dari segi kedokteran. Tapi juga beliau tentu berharap, karena beliau masa tuanya juga sakit, mungkin karena memikirkan negara yang tidak sesuai dengan prinsip yang beliau sudah tetapkan. Belum lama ini waktu announcement dari Pak Ganjar dan Wapres, calon Wapres NMD Mahfud, saya ditanya oleh wartawan, kalau Bung Hatta peranannya bagi negara apa? Saya bilang, bacalah Undang-Undang Dasar 1945 dari pembukaan sampai aturan peralihan. Saya bilang itu pikiran Bung Hatta dan itu tercermin di dalam ratusan pidatonya, ratusan artikelnya, dan puluhan seratusan tulisannya yang beliau tulis di buku maupun di sebagai artikel. Jadi itulah Bung Hatta selalu memikirkan bangsa Indonesia secara fisik dan mental. Demikian yang dapat saya sampaikan juga ibu-ibu keluarga Profesor Dr. Soeharto Hirjan maupun Profesor Dr. Mahar Marjono. Kita mengenang beliau semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan. Terima kasih Ibu atas sambutan yang diberikan. Untuk selanjutnya, kami memohon waktu sejenak untuk Bapak Ibu tamu undangan mengheningkan cipta sejenak, seraya berdoa dan merundukkan kepala untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang dan mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta, selesai. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Anif untuk membacakan doa untuk ketiga tokoh pahlawan pejuang kesehatan Indonesia. Kami persilahkan untuk Bapak Ustadz Anif. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilatun Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jwajihi wa juribatil sisan al-matum. Bapak Haji Berusaha Syekh Haji Muhammad Hatta bin Muhammad Jamil, khususan almarhum Bapak Dr. Soeharto Hirjan bin Muhammad, khususan almarhum Profesor Dr. Mahar Marjono, khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يغني أمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد فمن بغي سلال وسكن قرين عجيب سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خصوصا المرحوم Bapak Haji Haji Muhammad Hatta bin Muhammad Jamil, khususan almarhum Bapak Dr. Soeharto Herjan binti Herjan, khususan almarhum Bapak Profesor Dr. Mahar Marjono bin Marjono Marjono. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihum waqim nuzulahum wa wasi' marqalahum wa taqabbal sanatihim wa ghafir asatihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min sinan wa la taj'al qabrahum qabratan min ghafarin niran. Allahumma anzil rahmatan jamil ahlil qubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Irfa' lahum darajat lihasan wa kaffir anhum sayyi'at. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين واعف عنا يا كريم. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وما أنزل إلينا
ببركة الفاتحة يا فرج الحم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم اللهم ثبتنا بالإيمان والإسلام من دار الدنيا إلى دار الآخرة دعواهم فيها اللهم وتحية بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Hukum ya karim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan apa yang dibaca tadi kepada sahabat pada almarhum dan mudah-mudahan almarhum arhamani ampuni segala dosa-dosanya, diterangkan alam kuburnya dan insyaallah jauhkan siksa api kubur, dan insyaallah yang pada hadir hari ini bulan kurun masing-masing diberi keselamatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Anin. Semoga amal dan ibadah para pejuang yang telah berjuang untuk bangsa Indonesia diterima dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Untuk acara selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Ibu Direksi dan perwakilan keluarga para pahlawan untuk dapat berfoto bersama di depan audiens. Kami persilahkan. Kepada para direksi dan keluarga almarhum untuk foto bersama. Mari silakan. Silakan. Ini kesehatan nasional tadi ya, jadi kita bersama-sama foto bersama dalam rangka Hari Kesehatan Nasional dan mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran MKes tadi. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mana motonya?